Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-41 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Shaphan dan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak dan badannya bertore-tore. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baesa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mispa, yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka, lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon.
Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Karea. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan pada hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, berhati-hatilah. Sekali lagi, berhati-hatilah. Dalam perenungan kita semalam, kita telah merenungkan firman Tuhan dan membaca bagaimana Gedalia boleh diperingatkan tentang ada isu pembunuhan yang akan terjadi dalam dirinya. Jikalau kita melihat di ayatnya yang ke-15 pasal 40, kemudian Yohanan bin Karea berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekeliling berserak lagi dan sisa Yehuda itu binasa?" Yang ke-16, tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Karea, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong." Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gedalia diangkat oleh Nebuzaradan menjadi kepala pemimpin di tengah-tengah sisa-sisa bangsa Yehuda yang tinggal di Yerusalem. Kita melihat ketika dia diangkat menjadi pemimpin, orang-orang yang masih tinggal datang berkumpul dan menjadi tinggal bersama dengan Gedalia sebagai pemimpin di tengah-tengah rakyat itu. Dan ketika semua telah berkumpul, kita melihat bahwa Yohanan bin Karea datang menjumpai Gedalia, memperingatkannya bahwa dia mendengar bahwa Ismail telah diperintahkan untuk membunuh Gedalia. Namun peringatan yang disampaikan oleh Yohanan tidak digubris oleh Gedalia dengan baik. Sama sekali dia tidak memperhatikan peringatan itu. Malah berkata kepada Yohanan bahwa semua itu adalah perkataan bohong. Dan apa yang telah diperingatkan oleh Yohanan, pada hari kita renungkan bahwa kehadiran Ismail bertemu dengan Gedalia. Kita kalau melihat di pasal 41 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, dikatakan bahwa mereka makan bersama. Dan setelah makan bersama di Mispa, Ismail melakukan tindakannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Yohanan kepada Gedalia. Ismail membunuh Gedalia, bahkan orang-orang yang bersama dengan dia. Suatu kekejian yang sangat dilakukan oleh Ismail. Kalau kita melihat, mereka ini masih satu keturunan, mereka ini masih satu budaya, mereka ini masih satu keyakinan. Namun kehancuran di bangsa Yehuda yang diporak-porandakan oleh Allah karena ketidaksetiaan mereka membuat mereka terpecah belah dan membuat rasa iri hati boleh ada di tengah-tengah mereka, karena Nebuzaradan mengangkat Gedalia menjadi kepala atas orang-orang yang tersisa yang tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang apa yang boleh disampaikan oleh orang-orang kepada kita perlu kita dengar untuk boleh kita berhati-hati.
Bukan berarti ketika kita mendengar kita terhasut, namun itu menjadi pedoman bagi kita untuk semakin berhati-hati dan berjaga-jaga, supaya kita tidak terjatuh, supaya kita tidak mudah terluputkan oleh situasi seperti yang dialami oleh Gedalia. Bukankah dia menjadi seorang pemimpin? Dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Namun di tengah-tengah kehancuran itu ada banyak ambisi-ambisi yang dimiliki oleh orang-orang yang hendak menjadi seorang pemimpin, yang telah dijanjikan oleh para musuh-musuh mereka supaya mereka menjadi pemimpin. Sehingga Ismail yang diperintahkan oleh orang Kasdim untuk membunuh Gedalia, ini menjadi suatu ambisi bagi dia. Mungkin ada janji yang boleh dijanjikan kepada Ismail ketika dia membunuh Gedalia. Namun ini bertolak belakang dengan kehendak Allah. Namun kita melihat apa yang dialami oleh orang-orang Yehuda adalah atas kehendak Allah. Dan saya tidak bisa berbicara jikalau apa yang dialami oleh Gedalia bukanlah kehendak Allah. Semua ada dalam kehendak Allah. Namun yang perlu kita ketahui, sebagai orang yang berhikmat, yang diberkati oleh Tuhan, apapun boleh kita pertimbangkan dengan matang. Siapakah Yohanan? Yohanan datang menjumpai Gedalia karena dia berpikir Gedalia sudah menjadi pemimpin atas mereka. Dan apa yang didengarkannya disampaikan kepada Gedalia supaya tidak terjadi lagi kehancuran, bahkan perpecahan di tengah-tengah mereka yang tinggal. Tujuannya supaya Gedalia berhati-hati. Namun Gedalia luput dari hal tersebut. Dia tidak berhati-hati sehingga situasi yang buruk menghampiri kehidupan Gedalia. Dan dalam perenungan hari ini kita mau diajak oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita berhati-hati. Apakah kita tidak perlu gampang percaya? Kita juga perlu gampang percaya. Namun kita perlu menyelidiki. Sebagai orang yang berhikmat, memiliki pengetahuan daripada Allah. Ketika kita mendengar informasi itu, periksalah dengan seksama supaya kita boleh bertindak dengan hati-hati, supaya kita tidak terjerumus dalam situasi yang akan merugikan hidup kita. Oleh karena itu, tetap berpengharapan, tetap andalkan Tuhan, sehingga hikmat yang daripada Tuhan itu akan memimpin kehidupan kita. Dan kita akan mengalami akan kebenaran-kebenaran yang akan menuntun langkah kita mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan, bukan mengalami kerugian kehidupan yang membuat nyawa kita melayang tanpa memiliki arti. Oleh karena itu, tetap memiliki respon yang baik dalam segala sesuatu hal. Responi dengan positif. Sekalipun mungkin itu akan merugikan jiwa kita, informasi yang kita dengar, responlah dengan positif sehingga kita boleh bertindak dengan hati-hati. Jangan cuek seperti yang dia lakukan oleh Gedalia sehingga dia mati dibunuh oleh Ismail. Yohanan telah berpesan, bahkan karena kesetiaan Yohanan kepada Gedalia sebagai pemimpin mereka, dia menyerahkan dirinya untuk pergi menangkap Ismail, bahkan membunuh Ismail. Karena geramnya dia mendengar berita itu. Namun kita melihat Gedalia, dia tidak meresponi, bahkan dia menuduh Yohanan seorang pembohong. Oleh karena itu, tetaplah berhati-hati, miliki tindakan yang baik, andalkan pengertian yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh bertindak dengan hati-hati, bukan dengan ceroboh yang mendatangkan kerugian, namun kehati-hatian kita boleh membawa kita mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami, bahkan menuntun kami supaya kami berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan kami, supaya kami tidak ceroboh yang mengakibatkan hidup kami mengalami kerugian. Bapa Surgawi, berkatilah kami agar kami boleh memiliki hikmat pengertian daripada Tuhan dan memakainya
supaya kami boleh mengambil tindakan secara positif di hadapan Tuhan, dan boleh hidup kami mengalami keberkahan yang daripada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Tuhan kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.